Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Kembali pada sore hari ini kita mulai ibadah secara online. Sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, pada sore hari ini kami akan melakukan ibadah. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga hanya nama-Mu lah yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita pujikan lagu dengan apa akan kita les. Terima kasih Tuhan, kami dan mengerti bagaimana cara membalas kebaikan-Mu yang sangat melimpah di kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup.
Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Salam damai sejahtera dalam Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, senang kembali bertemu dalam ibadah online pada petang hari ini, di mana pada kesempatan yang indah ini, oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang sudah memberikan kesembuhan, pemulihan bagi hambanya, kami sangat bersyukur dapat memberitakan kembali kebenaran firman Tuhan bagi jemaat Tuhan yang luar biasa. Dan pada kesempatan yang indah ini, firman Tuhan akan saya beri judul Ektomop. Dan sebelum kita masuk lebih dalam pembahasan firman Tuhan yang berjudul Ektomop, mari kita kembali tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan dan anugerah yang sudah Kau beri dalam setiap hidup kami, terlebih umat-Mu dimanapun berada, dalam keadaan apapun. Kami bersyukur karena Engkau telah menjadi Allah dalam hidup kami yang nyata ini. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami yang mendengar kebenaran firman ini. Ajar umat Tuhan untuk mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran daripada firman Tuhan ini. Urapi juga hamba-Mu di dalam memberitakannya, jadikan mudah untuk dimengerti dan kami dapat melakukannya bersama-sama dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Ektomop. Ektomop merupakan karakteristik tubuh, di mana dari kategori bentuk tubuh, ektomop adalah sebuah bentuk tubuh dikatakan yang memiliki ciri-ciri khas tertentu, di mana bahu dan pinggul yang sempit, kaki dan lengan yang panjang dan ramping atau struktur tulang yang kecil, dan lemak tubuh yang sangat sedikit. Demikianlah ektomop dijelaskan atau dikatakan seperti yang kita dengar, di mana tipe tubuh ektomop juga dikatakan mudah sekali untuk menurunkan berat badan dan juga mudah sekali untuk mempertahankan berat badan. Bahkan tipe tubuh ektomop adalah tipe yang sulit untuk membentuk otot dan membentuk tubuh, sehingga tubuh menjadi rentan terhadap cedera karena bingkai yang rapuh dan beresiko lebih tinggi daripada tubuh-tubuh yang lain. Mungkin dalam pengertian yang mudah, ektomop adalah jenis manusia atau jenis tubuh manusia yang saya maksudkan di sini, yang meskipun dia banyak makan, banyak berolahraga, banyak mengkonsumsi lemak, dan bahkan makannya mungkin bisa sehari 4-5 kali, dia tidak bisa gemuk. Dan kita banyak menjumpai orang-orang seperti ini menjadi ideal, seakan-akan tubuhnya ya tetap segitu aja, begitu. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, memang terkadang kita memikirkan memiliki tubuh yang sejenis ektomop ini menjadi tubuh yang enak, yang ideal. Tetapi perlu juga kita ketahui dalam kondisi yang seperti ini, dikatakan tadi dalam pengertian yang pertama bahwa tipe tubuh yang seperti ini memiliki resiko atau rentan terhadap cedera karena bingkai yang rapuh. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, hal ini disebabkan yang pasti oleh faktor-faktor genetika. Tetapi bukan berarti selamanya orang-orang yang mempunyai tipe tubuh ektomop selamanya menjadi kurus, kering, dan tidak bisa gemuk. Ada beberapa rekomendasi olahraga di dalam tipe tubuh ektomop, di mana ketika kita menyadari bahwa kita termasuk menjadi tipe ektomop, kita memerlukan beberapa exercise yang cukup intens di dalamnya, di mana istirahat juga harus cukup, juga latihan kekuatan yang memungkinkan pemulihan otot, bahkan dikatakan dalam penjelasan yang ada beradaptasi yang optimal 48 hingga 72 jam, bahkan menggunakan gerakan-gerakan kekuatan dasar yang berat, menargetkan jaringan otot dalam, pengulangannya hingga 5-10 3-4 kali set untuk setiap latihan. Terus konsumsi makanan yang cukup, dalam arti bisa sampai 4-5 kali di dalam sehari, sehingga asupan protein dan karbohidrat bisa terasup dengan baik dalam tubuh ini. Terus apa hubungan dari pengetahuan kita tentang ektomop ini
dalam kerohanian kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Masa-masa pandemi, masa-masa yang sulit ini adalah masa-masa yang seakan-akan menjadikan kerohanian kita semua menjadi kerohanian yang ektomop. Kerohanian yang seakan-akan kurang gizi. Kerohanian yang seakan-akan tidak bisa menjadikan kita menjadi gemuk. Kerohanian yang sangat terbatas, di mana ibadah kita terbatas hanya melalui online. Asupan gizi di dalam pendengaran kita akan kebenaran firman Tuhan beragam. Bahkan kita sendiri akan sulit membatasi karena ibadah online banyak memberikan sajian-sajian pemberitaan firman yang dari anak-anak, dewasa, bahkan sampai firman-firman yang keras yang mungkin kita belum siap untuk mengerti atau belum siap untuk menerima kebenaran firman itu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita juga perlu menyadari bahwa sebuah bentuk kerohanian yang ektomop, ada kerohanian yang mandul, kerohanian yang dianggap tidak menghasilkan sebuah perkembangan di dalam kehidupan kerohanian kita, baik pribadi kita, perubahan pengertian paradigma kita, mungkin sampai mendalam di dalam kasih kita kepada Kristus. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang indah ini, mari kita bersama-sama belajar sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan besar di dalam judul khotbah yang berjudul ektomop ini. Bagaimana dengan kerohanian yang mengalami ektomop? Atau bagaimana kita mengatasi kerohanian yang sedang mengalami ektomop oleh karena keadaan dan tekanan, oleh karena sebuah kondisi yang menyebabkan kita tidak berbuah, tidak bertumbuh, dan seakan-akan menjadi tertekan di dalam kerohanian kita. Mari kita belajar bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal ke-15 ayat pertama sampai dengan ke-5. Saya akan membacakannya di dalam Injil Yohanes pasal ke-15 ayat pertama sampai dengan ke-5, dengan judul di sana adalah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, samar seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, ada dua hal yang penting kita perlu belajar di dalam pembacaan daripada Injil Yohanes pasal ke-15 ayat pertama sampai dengan ke-5 ini, di mana berhubungan dengan kondisi kerohanian yang ektomop, kondisi kerohanian yang tidak bisa gemuk, atau saya dapat sederhanakan kondisi kerohanian yang tidak dapat berbuah. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat pertama dikatakan di sana, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jemaat Tuhan, terkadang di dalam sebuah kondisi-kondisi kesesakan, kondisi-kondisi yang memprihatinkan, juga menjadi contoh kondisi-kondisi dalam pandemi seperti ini, segala aspek baik ekonomi, kerohanian, keluarga, rumah tangga, segala aspek dapat saya katakan tergoncang di dalamnya. Apabila bagian yang pertama yang harus kita mengerti, yaitu kita harus kembali melakukan general check terhadap kerohanian kita. Kenapa? Kita harus kembali melakukan general check terhadap kerohanian kita. Sama seperti halnya orang yang sedang dikatakan memiliki tipe ektomop. Dia tidak akan pernah menyadari bahwa tubuhnya merupakan tipe ektomop apabila dia tidak melakukan general check terhadap tubuhnya, kandungan gizi di dalam tubuhnya, bahkan tulang yang ada dalam tubuhnya secara medis. Demikian juga pada bagian yang pertama,
bagaimana kita mengatasi kerohanian ektomop? Yang pertama, kita harus melakukan general check terhadap kerohanian kita. Di bagian yang pertama ini saya juga akan membagi menjadi 2 bagian. Apa yang perlu kita cek kembali di dalam keadaan ini? Yang pertama dikatakan di sana, akulah pokok anggur yang benar. Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Yesus menyatakan dirinya sebagai dasar dari segala pertumbuhan. Yesus menyatakan dirinya adalah akar, dasar, sumber dari segala pertumbuhan daripada anggur yang dikatakan di sana. Dalam artian, general check yang kembali kita harus cek dalam kerohanian kita. Apakah di masa-masa yang sukar ini kita masih tetap menjadikan Kristus Yesus menjadi pokok dari segalanya? Sekali lagi saya mau katakan, di dalam masa-masa yang sukar ini, bagaimana kita mengatasi kerohanian kita yang ektomop? Apakah kita masih atau tetap melakukan atau tetap percaya bahwa menjadikan Yesus Kristus menjadi pokok atau dasar dalam setiap kehidupan kita? Ataukah kita sudah lupa untuk bertanya atau berdoa kepada Yesus dalam sebuah tekanan kehidupan? Ataukah kita sudah mencoba mengandalkan relasi, bukan lagi Yesus sebagai dasar dalam setiap aktivitas kita, baik dalam ekonomi, rumah tangga, pendidikan, atau apapun? Mari kita kembali melakukan cek kerohanian kita. Janganlah di dalam kerohanian saudara dan saya, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita salah meletakkan dasar. Kita memakai kuat gagah kita sebagai dasar, kita memakai kepandaian atau relasi kita terhadap orang-orang yang hebat sebagai dasar, kita memakai kecanggihan teknologi sebagai dasar, atau kita memakai harta kita yang cukup berlimpah sebagai dasar dalam kehidupan kita. Apabila kita sudah melakukan itu, kita sedang menggeser dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Bahkan Yesus berani berkata di dalam ayat yang lain, apabila engkau tidak menjadikan Dia sebagai dasar di dalam kehidupanmu, maka engkau tidak akan dapat bertumbuh. Karena buah tidak akan dapat bertumbuh dari ranting, tetapi buah hanya dapat bertumbuh dari ranting yang terikat pada pokok yang benar. Bahkan dikatakan juga di ayat-ayat yang lain dengan tegas Yesus mengatakan, apabila engkau tidak tinggal diam dalam aku, melekat sebagai pokok atau dasar, menjadikan aku sebagai Yesus sebagai dasar, maka di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita kembali melakukan cek ini. Terkadang manusia menjadi sifat dasar daripada manusia. Semakin dia menghadapi sebuah tekanan, semakin dia menghadapi sebuah problema hidup, semakin berat pula problema hidup yang dia hadapi. Secara tidak sadar dia mulai beralih dasar dan kekuatannya. Mungkin dia akan melakukan sebuah tindakan atau sebuah pilihan menjadikan sesuatu yang instan sebagai dasar. Mungkin janji-janji pertolongan daripada orang lain. Mungkin cara-cara singkat yang menggeser atau merugikan orang lain demi keuntungan dia pribadi. Tetapi perlu kita kembali bersyukur kepada kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita kembali diingatkan ketika kita harus kembali menjadikan Yesus Kristus menjadi dasar dari segalanya. Maka saya percaya hasil dari semuanya adalah damai sejahtera, bukan menambahi malapetaka atau permasalahan yang ada. Dan yang kedua dikatakan di bagian pertama ini tentang general check kembali tentang kerohanian kita. Dikatakan di sana, Bapakulah pengusahanya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yang pertama kita menjadikan Yesus Kristus menjadi pokok atau dasar. Dan yang kedua dikatakan di sana bahwa Bapakku yang di surga adalah pengusahanya. Pakai kata Georgos di sana yang mempunyai petani atau pengelola di sana. Jemaat Tuhan di bagian yang kedua ini dalam masalah cek kembali kerohanian kita. Apakah kita sudah lupa bahwa segala sesuatu yang kita dapat ini oleh karena pemeliharaan dan kemurahan daripada Allah Bapa di surga. Dan dialah yang memelihara hidup saudara dan saya. Dialah yang mengelola setiap pekerjaan saudara dan saya. Bahkan saya dapat berani mengatakan dialah Bapa kita yang di surga lah yang memberkati setiap buah tangan yang kita kerjakan. Mari kita kembali cek
dalam usaha kita, dalam bisnis kita, kita masih tetap menjadikan Allah Bapa sebagai pengusaha atau kita sendiri yang menjadi pengusaha tunggal? Sehingga kita berkata dengan kuat gagah kita dan kesombongan kita, semua yang kudapat ini oleh karena kepandaian dan relasiku dalam berbisnis. Atau sebaliknya, dalam kesehatan, akankah kita kembali mau cek kembali kerohanian kita? Masihkah kita mengandalkan Bapa sebagai pemelihara di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi umat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus? Atau kita sudah mengandalkan keuangan kita untuk sebuah kesembuhan dengan berbagai cara, mencari dokter yang canggih, obat yang hebat, obat yang luar biasa dalam keadaan-keadaan yang ada? Dua bagian inilah yang harusnya menjadi dasar hidup orang percaya. Dan saya juga akan berani mengatakan dua dasar ini pula yang seharusnya menjadi dasar, menjadi kekuatan bagi hidup setiap manusia di muka bumi ini. Karena tidak akan ada kekuatan yang besar selain dasar daripada Yesus Kristus, dan tidak akan ada pemeliharaan yang sempurna selain daripada Bapa sebagai pengusaha di dalam kehidupan umat manusia di dunia ini. Mari kita kembali cek kerohanian kita. Sudahkah atau tetapkah kita menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar dan Bapa sebagai pengusaha dalam hidup kita? Atau kita terlena oleh karena kesesakan dan permasalahan hidup, kita menjadi dominan dan seakan-akan kita mempunyai jalan keluar dengan cara-cara manusiawi kita? Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, bagian pertama sudah dapat kita lewati dengan baik. Saya berharap di bagian yang pertama ini kita semua dapat merenungkannya dengan benar, sehingga keseharian kita di dalam masa apapun, masa suka, masa duka, masa dalam lembah kekelam, masa-masa apapun yang mengiringi kehidupan kita, kita harus senantiasa kembali mencek kerohanian kita, sehingga kita tidak mengalami sebuah kerohanian yang ektomop, seakan-akan kita punya Tuhan tetapi kita kurus krempeng, seakan-akan kita sehat tetapi kita punya tubuh kurus krempeng. Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus tidak menginginkan itu. Mari kita kembali senantiasa seperti halnya firman Tuhan ingatkan untuk senantiasa waspada. Karena musuh kita bagaikan singa yang mengaung siap menerkam bagi siapa yang bisa diterkam. Oleh sebab itu jemaat Tuhan pada kesempatan yang indah ini, kembali firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi bagian yang diterkam oleh daripada singa yang jahat itu. Kita harus kembali cek kerohanian kita. Apakah Yesus tetap menjadi dasar dari segala perilaku kita? Menjadi dasar dari semua kehidupan kita, usaha kita, kesehatan kita? Atau ada dasar yang lain? Dan apakah kita juga masih tetap menjadikan Bapa sebagai Georgos atau pengusaha, pemelihara, pengelola daripada kehidupan jemaat Tuhan? Atau kita sedang berperan menjadi pemain tunggal di dalam kehidupan kita sendiri dengan kuat gagah kita, dengan harta kita, kepandaian kita, bahkan teologi kita? Semua akan menjadi sia-sia karena dialah yang mempunyai kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Di dalam bagian kedua dikatakan di dalam ayat kedua di sana, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Bagian yang kedua, yang pertama kita harus melakukan general check terhadap kerohanian kita, dan yang kedua, saya mau katakan di sini, kita harus berani masuk di dalam pemeliharaan Bapa yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kita mengatasi kerohanian kita supaya tidak mengalami yang dikatakan ektomop? Kita menyadarinya, kita harus mengcek kembali, dan kita harus berani di bagian yang kedua ini, berani sungguh-sungguh masuk di dalam pemeliharaan Bapa. Saya mau katakan demikian. Terkadang pengertian daripada kita manusia terhadap sebuah pemeliharaan daripada Bapa pencipta kita, Tuhan Allah Yesus Kristus yang kita percaya. Yang dikatakan sebuah pemeliharaan itu adalah sebuah yang baik, yang diberkati, yang berkenan, yang manis. Itu memang benar. Tetapi kita juga perlu menyadari dan memahami bahwa pemeliharaan
Allah atau pemeliharaan Bapa yang sesungguhnya bukan hanya terbatas dalam sesuatu yang manis di dalam kehidupan ini. Bahkan di dalam ayat kedua dikatakan di sana, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Mungkin kita bisa menjadi maklum apabila ranting yang tidak berbuah dipotong. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan yang ironis, kenapa ranting yang berbuah masih dibersihkannya? Bukankah dia sudah berbuah? Bapak, Ibu, Saudara-saudariku jemaat Tuhan yang terkasih. Pemeliharaan Bapa tidak terbatas hanya pada sesuatu yang manis. Bapa ingin memberikan sesuatu yang maksimal di dalam setiap kehidupan kita, pemeliharaan yang maksimal dalam setiap kehidupan saudara dan saya, dalam bentuk apapun, meskipun dalam bentuk kesesakan. Tetapi percayalah, di dalam kesesakan, pemeliharaan Bapa itu lebih sempurna. Karena Bapa bukan hanya mencukupkan antara daging dan hasrat kita di dalam kehidupan, tetapi ada sesuatu yang penting yang Bapa mau pelihara dalam kehidupan saudara dan saya, baik melalui duka cita, kesesakan maupun penderitaan, yaitu keselamatan jiwamu. Sehingga ketika kita mencoba untuk memahami pemeliharaan Bapa yang sesungguhnya, maka di dalam Injil Yohanes pasal ke-15 ayat kedua perlu dituliskan di sana dan dapat kita mengerti bahwa setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Allah bukan hanya ingin memelihara tubuh dan jiwamu saja, tetapi terlebih daripada itu adalah keselamatan daripada jiwamu. Sehingga di bagian ini saya mau dapat tegaskan, banyak orang tahu tentang hidup. Kita semua tahu tentang hidup, bahwa hidup itu adalah makan, minum, bekerja, berusaha, bahagia di dalamnya, ada air mata di dalam. Kita tahu semua tentang hidup. Tetapi yang perlu kita sadari, sedikit sekali manusia yang berani menerima konsekuensi hidup. Manusia hanya mau menerima tentang hidup, baik itu baik, baik itu senang, tetapi manusia tidak mau menerima konsekuensi akan hidup. Sebagai orang-orang percaya, mari kita melihat pemeliharaan Allah bukan hanya dari sisi yang manis, tetapi Allah sanggup melakukan segala hal yang tidak dapat kita mengerti, baik di dalam sisi yang pahit pun, baik dikatakan oleh pemazmur dalam lembah kekelaman pun, Allah tetap memelihara saudara dan saya. Oleh sebab itu belajarlah untuk mengerti dan memahami di bagian yang kedua ini. Supaya kita tidak mengalami kerohanian yang ektomop, kita harus berani masuk dalam pemeliharaan Bapa yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak hanya menjadi orang yang tahu tentang hidup, tetapi tidak mau menerima tentang konsekuensi hidup. Mari kita harus belajar. Bagaimana juga kita harus mengerti konsekuensi daripada hidup itu menjadikan kita menjadi dewasa. Konsekuensi daripada hidup itu menjadikan kita menghargai kehidupan itu sendiri. Bahkan terlebih konsekuensi daripada hidup itu melatih saudara dan saya, jemaat Tuhan yang saya kasih, untuk lebih menghargai dan mengasihi pencipta kita, yaitu Yesus Kristus. Bahkan kita juga dapat melihat bagaimana dengan sebuah pertumbuhan daripada sebuah tumbuhan supaya dia menghasilkan buah di sana. Apabila saya mencoba untuk menggali informasi bahwa sebuah tumbuhan yang ingin dipacu untuk lebih berbuah lebat supaya tidak kurus tetapi menghasilkan buah yang bisa dinikmati, dia harus mengalami pemangkasan. Mungkin di dalam kehidupan kita sekarang kita sedang tidak menikmati pemeliharaan Allah karena kehidupan kita sedang dipangkas. Ekonomi kita sedang dipangkas, ataukah kesehatan kita sedang dipangkas, ataukah hubungan di dalam berumah tangga kita sedang dipangkas. Di mana di dalam setiap pemangkasan, petani berharap tidak banyak daun yang tumbuh, tetapi memberikan ruang pada buah atau bunga untuk bisa bertumbuh sehingga menghasilkan buah yang lebat di dalamnya. Demikian juga di dalam pemeliharaan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Allah bukan tidak memelihara kita di dalam saat-saat pemangkasan seperti ini. Inilah saat-saat yang cukup baik untuk kita menjadi gemuk di dalam rohani. Ini adalah saat-saat yang sangat tepat saya katakan untuk menjadi kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Di mana kita diberi ruang oleh Allah untuk mengintrospeksi diri. Kita diberi ruang oleh Allah untuk melatih diri. Karena banyak sekali dalam kehidupan ketika dalam suka, manusia menjadi lupa tentang kekurangannya. Hanya melihat kekurangan daripada orang lain. Hanya melihat atau memacu diri untuk mencapai
hasrat dan keinginan daging saja. Sehingga inilah masa-masa yang baik, saya katakan. Masa-masa pemangkasan. Pandemi ini adalah masa-masa yang baik untuk kita masuk di dalam pemeliharaan Allah yang sesungguhnya. Kita sedang diberi ruang untuk melatih diri kita, untuk mengintrospeksi diri kita, bahkan saya katakan lebih jelas, untuk melihat kekurangan-kekurangan kita di dalam hidup. Kekurangan kita di dalam hidup suami istri. Apakah kekuranganku sebagai suami? Apakah kekuranganku sebagai istri? Melatih diri, diberi ruang untuk melatih diri, mengintrospeksi diri untuk melihat kekurangan sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pengusaha, atau mengintrospeksi cara kita menghadapi pembeli, cara kita menghadapi para pegawai. Apakah semua ini sedang berkenan di hadapan Allah? Janganlah kita menjadikan hari-hari yang sesak seperti ini dalam pandemi ini seakan-akan Allah tidak memelihara. Sekali lagi saya katakan, inilah saatnya kita menyatakan bahwa saat-saat inilah pemeliharaan Allah menjadi nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Apabila kita tidak memanfaatkan masa-masa pemangkasan ini, maka kita akan menjadi orang yang celaka. Kenapa? Karena kita menjadi manusia yang cukup puas diri. Kita tidak berani mengintrospeksi diri, kita tidak berani melatih diri, melihat kekurangan kita. Kita menjadi puas diri, seakan-akan kita bertumbuh. Seperti saya katakan di bagian awal tadi, seakan-akan tubuh ini sehat, tetapi tubuh ini sedang mengalami ektomop. Seakan-akan kerohanian kita sehat, kita puas diri, saya tetap bergereja, saya tetap beribadah dengan baik, saya tetap memberi persepuluhan, saya tetap melakukan semua kegiatan kerohanian dengan baik. Tetapi kita sedang mengalami ektomop. Janganlah engkau berpuas diri dalam masa-masa ini. Tapi jadikanlah masa-masa pemangkasan ini menjadi kesempatan yang lebar bagi diri kita. Untuk kita latih diri kita. Untuk kita introspeksi diri kita. Sehingga kita mengejar segala ketinggalan dalam kekurangan kehidupan kita di masa-masa yang lalu. Karena manusia yang puas diri akan menjadikan manusia tidak dapat melihat dirinya. Apabila manusia tidak dapat melihat dirinya, saya pastikan dia tidak akan dapat melihat Allahnya. Pemeliharaan Allah yang sesungguhnya adalah dalam masa-masa yang sukar ini. Atau mungkin di bagian yang berikutnya dapat saya katakan, apabila sebuah tumbuhan atau sebuah pohon ingin mengalami berbuah yang lebat, harus mengalami sebuah lilitan. Dan di dalam sebuah lilitan, itu sudah pasti ranting-rantingnya ada mengalami sebuah luka. Pemeliharaan Allah di dalam kata lain tentang mengalami lilitan atau bahkan luka di dalam daun supaya menghasilkan buah yang ada, itu merupakan gambaran dari sebuah kehidupan yang mengalami sebuah tekanan yang tinggi. Dalam kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya sebuah tekanan. Tetapi perlu kita pahami, kita tidak bisa hanya mencari penyebab daripada tekanan di dalam kehidupan. Penyebab daripada tekanan dalam kehidupan tidak perlu kita cari, dia akan senantiasa muncul dengan berbagai bentuk dan jenis. Bahkan seluruh hidup kita akan muncul. Yang perlu kita mengerti dalam hal ini, bagaimana kita mengontrol tekanan di dalam kehidupan kita. Itulah yang dapat saya gambarkan tentang bagaimana tumbuhan bisa mengalami berbuah lebat hingga mengalami sebuah lilitan. Lilitan saya gambarkan di sini menjadi sebuah tekanan. Bagaimana juga tubuh yang mengalami ektomop harus mengalami sebuah exercise yang cukup intens dalam waktu yang lama. Itu membuat manusia itu menjadi tertekan. Demikian pandemi ini. Dalam kurun yang waktu yang lama menjadikan kita tertekan. Dan menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan. Dapatkah kita semua menghilangkan penyebab daripada tekanan? Dalam hal ini adalah pandemi? Tentu tidak. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengajar kita semua bagaimana kita mengalami kerohanian yang bertumbuh, kerohanian yang dewasa, kerohanian yang berbuah. Kita harus berani mengontrol tekanan. Karena di dalam pemeliharaan Allah, Allah mengajar kita bagaimana kita mengontrol sebuah tekanan. Dalam arti yang lain, kita harus menyeimbangkan kehidupan ini. Bagaimana kita bisa mengontrol sebuah tekanan atau menyeimbangkan sebuah kehidupan kalau kita tidak bisa mempunyai hubungan yang baik dengan Sang Pencipta?
Bukankah damai sejahtera sukacita itu hanya timbul, hanya muncul, hanya ada daripada anugerah Allah itu sendiri? Apabila kita tidak mempunyai hubungan baik, apabila kita tidak menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar dan Bapa sebagai Georgos di dalam kehidupan kita, apabila kita masuk dalam pemeliharaan yang sesungguhnya, kita akan lose control. Nah, di dalam bagian inilah ketika kita memahami kita harus mengontrol tekanan hidup ini. Inilah kesempatan kita berbenah. Inilah kesempatan kita untuk menata diri. Untuk kembali kepada kehendak Allah sendiri dalam kehidupan kita. Kita berbenah apabila kita dulu dalam kehidupan seperti apa. Kita berbenah menjadi apa yang firman katakan. Menata diri. Menata waktu. Mendisiplin diri. Untuk mencapai sebuah kehendak atau tujuan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan di bagian yang ketiga yang terakhir yang saya mau lebih katakan, mungkin kita akan mengalami sebuah perubahan habitat. Dalam artian, sebuah pohon ingin menghasilkan buah yang lebat, dia akan dipupuk di sekitar tanahnya, dia akan mengalami perubahan nutrisi pada tanah sebagai sumber dari segalanya. Seperti halnya juga tubuh yang mengalami ektomorf, dia akan mengalami perubahan-perubahan exercise yang merubah otot dalam tubuhnya, bahkan asupan gizi yang masuk di dalam tubuhnya lebih banyak daripada semula. Demikian juga di dalam kerohanian kita akan mengalami sebuah perubahan. Dan kita harus siap itu. Karena di dalam pemeliharaan Allah yang pasti ada pemangkasan, ada lilitan, dan ada perubahan di dalam hidup. Allah tidak mau memelihara kita tanpa ada perubahan di dalam hidup kita. Apabila kita sudah bisa mengalami step by step di bagian yang atas, maka kita harus mempersiapkan diri untuk sebuah perubahan. Yang pasti, perubahan yang ada adalah perubahan di dalam sosial kita. Kita harus siap untuk ditinggalkan. Haleluya. Kita juga harus siap untuk mendengar yang kurang baik. Karena kita mencoba membuka diri untuk memperbaiki diri, kita mencoba untuk membuka diri untuk menata diri, baik kekurangan-kekurangan kita, otomatis kita juga harus siap untuk sebuah perubahan, yaitu mendengar yang kurang baik. Karena sebuah kesempatan ketika kita membuka diri untuk memperbaiki apa yang salah dalam diri kita, mungkin ada oknum yang akan bersyukur dan mendukung kita untuk sebuah perubahan yang baik, tetapi pasti juga akan terdapat oknum yang mendengar yang kurang mendukung, bahkan dalam bahasa Jawa dikatakan menyukurkan. Nah, kita harus siap untuk ini. Dan inilah yang dikatakan pemeliharaan Allah. Supaya kita tidak mengalami kerohanian yang ektomorf. Kita harus siap ditinggalkan, kita harus siap mendengar yang kurang baik. Bahkan dalam satu titik mungkin kita menjadi pribadi yang harus siap untuk tidak percaya diri. Mengapa demikian? Karena Allah menginginkan kita sebuah tatanan kehidupan yang baru. Bukan hanya dunia yang mengalami tatanan kehidupan yang baru, tetapi tubuh, jiwa, raga, dan roh kita, Allah menginginkan tatanan yang baru. Tatanan di dalam tatanan kekudusannya, di dalam tatanan kehendaknya di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kehidupan kita bukan lagi kehidupan yang mengalami kerohanian yang ektomorf, tapi kerohanian yang ada di dalam pemeliharaan Allah yang akan mengalami hidup yang baru. Haleluya, haleluya. Mari kita mencoba memahami dua hal ini. Yang pertama, kita harus melakukan general check kembali terhadap kerohanian kita. Apakah kita tetap masih menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar dalam kehidupan kita? Apakah kita masih menjadikan Bapa sebagai pengusaha, Georgos, dalam kehidupan kita? Atau kita sedang bertindak sebagai pengusaha tunggal dalam kehidupan kita? Dan yang kedua, kita harus berani benar-benar masuk dalam pemeliharaan Bapa yang sesungguhnya. Pemeliharaan Bapa bukan hanya berkata sesuatu yang manis dalam kehidupan, karena banyak orang tahu tentang kehidupan, tetapi sedikit yang mau menerima konsekuensi hidup. Pemeliharaan Bapa berbicara dalam segala aspek. Ketika Bapa ingin memelihara hidup kita, dalam segala aspek pula Bapa akan melakukan action di dalam pemeliharaannya. Baik di dalam kehidupan kita harus mengalami sebuah pemangkasan, di mana kita harus melatih diri, berani mengintrospeksi diri, sehingga kita banyak belajar
mengejar ketinggalan hidup kita, tentang kekurangan hidup kita. Karena banyak orang yang tidak tahu kekurangan hidupnya. Dia menjadi puas diri dan menjadi manusia yang tidak dapat melihat diri. Bahkan menjadi manusia yang tidak tahu diri. Kita juga harus berani masuk dalam pemeliharaan yang berkata tentang kita harus berani mengalami sebuah lilitan, bahkan luka di dalam pemeliharaan yang ada. Karena kita sedang dilatih untuk mengontrol tekanan-tekanan hidup yang ada. Seperti halnya pandemi ini sebagai tekanan yang ada. Karena kita tidak akan dapat menghilangkan penyebab sebuah tekanan. Tetapi kita diberi hikmat untuk mengontrol sebuah tekanan di dalam hidup. Karena di dalam kecekatan kita, kecakapan kita untuk mengontrol tekanan, kita sedang berbenah diri, kita sedang menata diri seturut kehendak daripada Bapa. Bukan hanya hal itu pula, kita juga harus berani mengalami sebuah perubahan pada sekitar kita. Kita harus berani siap untuk ditinggal. Kita harus berani siap untuk mendengar yang kurang baik tentang diri kita, karena kita sempat membuka diri kita untuk berintrospeksi dan diintrospeksi di dalamnya. Bahkan kita juga harus berani masuk di dalam sebuah kehidupan yang baru. Demikian firman Tuhan dapat saya sampaikan. Saya berharap Roh Kudus memberi pengertian dan kita semua dibangun oleh kebenaran firman pada petang hari ini, sehingga kerohanian kita bukanlah kerohanian yang ektomop. Mari kita tunduk kepala, kita kembali berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang sudah Engkau bentangkan melalui daripada hamba-Mu. Kiranya Engkau mengurapi jemaat Tuhan, menjadikan umat Tuhan mengerti, memahami, sehingga hari-hari mereka menjadi hari-hari yang memahami bahwa Engkau adalah Allah, sumber dari segala-galanya, bahwa Engkau adalah Allah Georgos yang memelihara hidupan kami, dan kami semakin mengasihi Engkau sebagai umat ketebusan Engkau. Meteraikan firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tengadahkanlah wajah-Mu, angkatlah tangan-Mu, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, yang menjadikan kerohanianmu, jiwa, tubuh, ragamu tidak menjadi ektomop, tetapi berbuah-buah lebat dan menyenangkan hati Tuhan. Hari demi hari Engkau dapat memahami pemeliharaan Tuhan dengan sempurna, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan yang diberkati bersama-sama dengan saya katakan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang saya kasih dalam Kristus Yesus, bersyukur kepada Tuhan kita dapat melalui ibadah online pada petang hari ini, dan mari kita kembali berdoa dan percaya pada bulan depan September kita akan first time pertama kali kita akan ibadah onsite, yaitu di Geraha Alpha Omega. Dan sampai berjumpa, sampai bertemu, persiapkan diri, kesehatan kita, sehingga kita bersukacita bersama-sama dalam ibadah onsite pada bulan depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.